Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Aprilia Hasibuan dengan NPM 21082600014. Jadi di sini saya bakal menjelaskan terkait dari sejarah hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini sendiri adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh hipnoterapis untuk menyelesaikan masalah klien dengan menggunakan ilmu hipnosis. Jadi awal mula adanya hipnoterapi itu dipraktikkan dalam ritual agama maupun dalam penyembuhan. Jadi di sini berdasarkan catatan sejarah berasal dari Ebers Papyrus pada tahun 1552 sebelum Masehi. Kemudian juga hipnoterapi ini sendiri, hipnoterapi modern ini ada sejak abad ke-18. Di mana yang pertama itu ada Franz Anton Mesmer, ataupun disebut sebagai bapak hipnotisme modern. Jadi Franz Anton Mesmer ini dia itu seorang dokter dari Wina dan mengembangkan teori animal magnetisme, di mana dia beranggapan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat cairan universal yang berfungsi sebagai menjaga keseimbangan tubuh. Jadi di saat cairan tubuh tidak seimbang, maka bakal terjadinya penyakit. Kemudian Mesmer terus melakukan penyembuhan dan juga eksperimental terhadap pasien itu dengan cara merangsang tubuh pasien dengan cara menempelkan lempengan-lempengan magnet ke beberapa bagian tubuh yang dianggap membutuhkan kekuatan magnet. Hingga nanti seiring dengan perkembangan waktu, Mesmer melakukan penyembuhan tanpa menempelkan lempengan magnetnya, melainkan melalui perantara tubuh Mesmer sendiri yang diyakini memiliki daya magnetis ataupun kekuatan magnet. Kemudian sejak penyembuhan ala Mesmer inilah metode hipnosis ini mulai diteliti dan menjadi bahan perdebatan dan dari berbagai ilmuwan barat, yang dimana inilah cikal bakal metode hipnosis dijadikan sebagai sebuah keilmuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara klinis hingga sekarang. Mesmer sendiri lahir di Eisenach di Lake Constance, Austria pada tanggal 23 Mei tahun 1734. Dia mendapatkan gelar doktor itu pada tahun 1766 dengan makalah yang berjudul The Platinum Influx ataupun dalam pengaruh planet-planet. Metode terapi yang diberikan Mesmer adalah dengan cara mengisi penuh sebuah bak dengan air lalu diisi besi magnet. Kemudian pasien yang ingin diobati nantinya itu diminta memegang besi dalam bak air itu. Jika pasiennya lebih dari satu, maka mereka juga diminta memegang kabel yang menghubungkan satu sama lain dengan maksud agar energi magnet tersebut mengalir ke tiap tubuh pasien. Kemudian pada saat pengobatan, Mesmer bakal melakukan sebuah drama penyembuhan yang menimbulkan efek sugesti yang kuat. Hal ini bakal membuat pasien nanti bakal terhanyut dalam imajinasi drama tersebut. Ada juga nanti pasien yang merasa halusinasi sehingga seolah-olah melihat tangan Mesmer mengeluarkan asap ataupun energi dalam imajinasi drama tersebut. Kemudian ada juga nanti pasien yang mengalami halusinasi sehingga seolah-olah melihat tangan Mesmer mengeluarkan asap ataupun energi. Pada sesi terakhir proses penyembuhan, Mesmer menyentuh pasien sambil memberi sugesti bahwa pasien sudah disembuhkan. Kemudian Mesmer mengklaim bahwa dirinya memiliki energi magnetis semacam kesaktian yang bisa menyembuhkan. Mesmer juga mengaku bisa mengalirkan energi magnetis ke dalam gelas sehingga orang yang minum gelas itu dapat sembuh dari penyakitnya. Hal ini membuat Mesmer menjadi sangat terkenal dan juga kaya, tetapi di sisi lain ia mendapatkan perlawanan dari kalangan medis karena teorinya dinilai tidak ilmiah. Kemudian Mesmer tidak betah di Wina, kemudian pindah ke Prancis. Namun Mesmer ketika di Prancis pun tidak jauh beda, di mana beberapa dokter mendukung dan juga masyarakat tertolong dengan kehadirannya, tetapi sebagian besar dokter di Prancis tidak senang dengan Mesmer. Sebab itulah pada tahun 1781 Mesmer pindah ke Belgia. Ternyata kepergian Mesmer dari Prancis ke Belgia itu tidak membuat ajaran mesmerisme mati. Mesmerisme ini makin berkembang pesat di Prancis dan membentuk sebuah organisasi yang khusus mempelajari mesmerisme. Kemudian atas permintaan penganut mesmerisme di Prancis, Mesmer kembali lagi ke Prancis. Kedatangan Mesmer ke Prancis yang kedua kalinya juga mendapatkan perlawanan dari kalangan medis. Mereka meminta Raja Louis
nomor 16 untuk membentuk komisi khusus yang menyelidiki metode penyembuhan Mesmer. Hasil penyelidikan ini mendiskreditkan Mesmer, sehingga Mesmer pindah ke sebuah desa kecil di Swiss dan menghabiskan masa tuanya untuk mengobati orang-orang miskin. Kemudian yang kedua adalah Marquis de Puysegur, yaitu tahun 1751 hingga 1825. Di mana Marquis de Puysegur ini dia seorang dokter dari Paris dan juga salah satu murid dari Mesmer. Pertama kali memperlihatkan efek sugesti post-hipnotik dengan menggunakan pohon Puysegurnya yang terkenal, di mana orang yang memegang pohon tersebut akan menjadi histeris, lupa ingatan, ataupun tangannya akan menempel di pohon dan tidak bisa dilepaskan. Dia juga pertama kali menggunakan istilah somnambulisme untuk kondisi trance yang dalam, dan juga istilah yang masih dipakai hingga sekarang. Kemudian yang ketiga adalah John Elliotson, yaitu tahun 1791 hingga 1868. John Elliotson ini adalah seorang dokter dari Inggris dan juga menggunakan hipnotis dalam prakteknya untuk menyembuhkan sakit gila, epilepsi, gagap, rematik, sakit kepala, dan juga untuk operasi tanpa bius. Kemudian yang terakhir adalah James Braid, yaitu tahun 1795 hingga 1860, di mana seorang dokter bedah dari Inggris, di mana dalam bukunya Neurohipnotisme, yang pertama kali James Braid memakai kata hipnosis yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu hipnos artinya dewa tidur. Karena James Braid berpendapat bahwa kondisi hipnotis ini sama dengan tidur syaraf. James Braid juga seorang yang pertama kali menggunakan teknik induksi dengan fiksasi mata, di mana pasien diminta untuk melihat dan konsentrasi pada sebuah bandul yang diayunkan di depan pasien. Pada waktu itu, induksi dengan fiksasi mata masih membutuhkan waktu setengah jam dan juga bahkan lebih. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.